نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para ulama salaf ya, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga akidahnya ashabul hadis. Penulis kitab di sini kemudian menjelaskan seputar masalah sihir dan tukang sihir. Kenapa kok sihir dibahas di sini gitu ya? Karena memang ada firqah dhalah gitu ya, dari kalangan Mu'tazilah yang mereka mengingkari ya adanya sihir dan pengaruhnya. Gitu ya. Jadi apa yang boleh sampaikan di sini adalah intisari dari akidah Ahlus Sunnah. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah adalah menyaksikan, meyakini adanya sihir. Maksudnya apa? Sihir itu bisa berpengaruh. Ya, tentunya pengaruh terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca. Berkata penulis kitab Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau mengatakan wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa saharatan illa annahum la yadurruna ahadan illa biiznillah. Qala Allah Ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Surat Al-Baqarah 102. Wa yasyadun, dan mereka ahlul hadis menyaksikan anna fid dunya sihron, bahwa di dunia ini ada yang namanya sihir. Wa saharatan, dan tukang sihir. Ada sihir itu perbuatannya dan ada praktisi tukang sihirnya gitu. Illa annahum, hanya saja mereka ini tukang sihir ya, la yadurruna ahadan illa biidnillah, tidak bisa membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu sihir berpengaruh, cuman terjadinya sihir dengan izin Allah. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada sihir, sihir tidak ada hakikatnya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan bahwa sihir itu tidak bisa membahayakan orang kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah, dan tidaklah mereka tukang sihir bidarrina bihi, ya, bisa membahayakan dengan sihir tersebut atas seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ini adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah, meyakini sihir itu ada pengaruhnya. Ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa sihir itu ada dan berpengaruh? Yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan berdasarkan kenyataan. Al-Quran diantaranya di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 102. Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Allah mengatakan, wattaba'u, dan mereka mengikuti. Itu siapa? Orang-orang yang membenci Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan, yang diucapkan oleh setan, ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Sulaiman. Ya, apa maksudnya? Bahwa orang-orang di saat itu yang berseberangan dengan Nabi Sulaiman, mereka menuduh bahwa
Nabi Sulaiman itu bisa menguasai bangsa jin, dia kan punya pasukan dari kalangan jin, dari manusia, bahkan burung, bisa menjadi pasukan Sulaiman. Kata mereka apa? Itu terjadi karena sihirnya Sulaiman. Gitu ya. Jadi mereka orang-orang tadi ini, orang kafir ini, mereka mengikuti ucapan setan. Setan yang mengatakan bahwa Sulaiman itu bisa berkuasa karena sihirnya dia. Maka Allah membantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir kepada Allah. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Gitu ya. Nabi Sulaiman tidak kafir kepada Allah. Maksudnya Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir adalah setan. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Perhatikan. Di situ ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa Nabi Sulaiman beliau apa? Tidak melakukan sihir, dan sihir itu adalah kekafiran. Gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, dalil dari Al-Qur'an juga di dalam surat Al-Falaq. Ya, setiap hari insyaallah kita membaca ayat surat ini. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa artinya? Ya, qul, katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada Allah. Ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Satu. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari waktu malam, ya, dari kejelekan waktu malam ketika sudah gelap gulita. Karena waktu malam itu, masya Allah, itu waktu keluarnya setan-setan gitu. Yang kedua, yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari apa? Kejelekan an-naffatsat. Apa naffatsat itu? Yaitu wanita tukang sihir yang mereka menghembuskan di ikatan-ikatan. Jadi bahwa disebut para ulama tukang sihir ya, ketika mereka mempraktekkan sihirnya, mereka bikin buhul-buhul. Jadi ini tali gini ya, tali, kemudian di sini diikat ya, ditiup, gitu. Ditiup dengan apa? Dengan hawa kemarahan, ya, dengan amarah, karena hawa marah itu berpengaruh gitu ya. Nanti di sini lagi, ikat lagi, terus setiap ikatan itu namanya buhul, itu mereka apa? Mereka tiup di situ. Nah, coba kita diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan tukang sihir. Andikan sihir tidak ada pengaruhnya, apa manfaatnya Allah perintahkan kita untuk berlindung? Gitu. Mustahil. Allah memerintahkan kita berlindung padahal tidak ada hakikatnya. Mustahil. Pasti ketika Allah perintahkan kita berlindung, karena memang sihir itu ada pengaruhnya. Dan ada, Pak. Hanya saja bahwa Ahlussunnah meyakini, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bahwa pengaruh sihir itu bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Ustaz, berarti Allah ridho sama sihir? Bukan. Jadi izinnya Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang sifatnya kauniyah dan syar'iyah. Ya, kalau kehendak yang kauniyah itu, apa yang Allah kehendaki terjadi, ini bisa Allah cintai, bisa Allah tidak cintai. Adapun kehendak Allah, izin Allah yang sifatnya syar'i, semua Allah cintai. Gitu ya. Nah, makanya jangan dipahami bahwa berarti di sini Allah ridho kepada sihir. Bukan. Bahwa sihir terjadi dengan apa? Izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya izin apa? Izin yang kauni. Allah tidak cinta. Allah tidak cinta kepada kekafiran, tidak cinta kezaliman, kan gitu. Cuman Allah berkehendak itu terjadi. Ini perhatikan ya. Ini jangan salah paham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sihir itu ada. Sekarang pertanyaan kita, apa itu sihir? Maka para ulama ketika menjelaskan sihir ya secara bahasa adalah ma latufa ya wa khafiya sababuhu. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya.
Jadi sihir itu berpengaruh ya. Dan itu sebabnya lembut Pak, lembut, tersembunyi. Yaitu secara bahasa. Makanya waktu sahur itu ya, sebelum subuh kan sahur namanya. Kenapa dikatakan sahur? Karena dari kata saharo itu tersembunyi, masih gelap tuh Pak. Ya kan? Kalau sahur sudah penter Pak, udah siang nggak bisa. Sahur itu masih gelap Pak ya. Nah, gitu. Makanya di waktu itu dinamakan waktu sahur karena masih gelap. Tersembunyi apa nggak kelihatan di situ. Nah, itu sihir. Nah, adapun secara istilah para ulama, sihir adalah ibaratun an uqadin wa tamaim wa sya'wadah wa masyakilun dzalik. Itu ibarat dari ikatan-ikatan. Kemudian jambi-jambi atau bacaan-bacaan dan perdukunan dan yang semacamnya Pak. Makanya di dalam mempraktekkan sihir ya tadi ya ada niup ya, setiap ikatan ditiup gitu ya. Nanti ada bacaan-bacaan khusus yang biasanya qomat kamit itu ya tidak dipahami artinya gitu ya. Itu sihir Pak. Makanya apa ada sih orang tukang sihir kemudian sini kamu duduk dengerin saya baca ya. Ya enggak, nanti ditiru bacaannya kan gitu. Makanya gremeng-gremeng gitu. Beda kalau orang yang meruqyah. Makanya kalau kata ulama, meruqyah itu boleh dengan syarat apa salah satu syaratnya? Bacaan yang dibaca jelas. Ya, jelas yang dibaca dan jelas maknanya. Bukan qomat kamit gitu ya. Makanya kalau ada ngeruqyah qomat kamit, jangan mau. Kenapa? Mesti ini ada sesuatu kerjasama dengan setan. Gitu ya. Iya, ini kata para ulama. Syaratnya itu boleh diruqyah atau boleh meruqyah. Itu caranya. Itu bacaannya jelas. Masya Allah. Jadi ini ahli sunnah bahwa sihir itu terjadi dan berpengaruh. Bahkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah tersihir, ya kan? Sampai beliau itu merasakan melakukan sesuatu padahal belum melakukan, atau sebaliknya, kan gitu. Maka kemudian dikasih tahu oleh Jibril. Siapa yang melakukan sihir itu? Seorang Yahudi. Namanya Labid ibn A'sam. Ini orang yang mensihir Nabi. Maka kemudian dikasih tahu di mana buhurnya itu Pak. Begitu buhurnya ketahuan, ya dimusnahkan sembuh. Masya Allah. Makanya orang terkena sihir itu bukan aib. Ya, bukan aib. Kenapa? Rasulullah kena. Ya, kenapa? Mungkin itu cara Allah ketika sedang menguji seorang hamba. Gitu. Mungkin cara Allah menguji seorang hamba. Karena gini Bapak sekalian, orang-orang beriman, ya, ketika mereka belum pernah terkena ya, jadi dia merasa aman. Lah, tenang, masa saya kena sihir sih gitu loh. Sebagaimana orang yang belum pernah berbuat maksiat, nah, tenang, saya sih masa mau maksiat gitu. Tapi ketika terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang terjerumus dalam maksiat, akhirnya dia merasakan akibat yang luar biasa. Ketidaktenangan hati gitu ya, kemudian sempitnya dada, rezekinya menjadi sempit gitu ya, mungkin ilmunya pada hilang gitu kan, baru dia sadar, astagfirullah, kenapa saya harus melakukan maksiat kan gitu. Allah menyebutkan sifat orang beriman, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa ketika mereka digoda oleh setan dengan kemaksiatan. Perhatikan ya, dia terkena maksiat itu. Apa yang mereka lakukan? Tadzakkaru. Sesegera dia ingat kepada Allah. Fa idahum mubsirun. Kemudian setelah itu mereka menjadi tajam pandangannya. Awas, ini jalan kemaksiatan. Gitu loh. Dulu sebelum terjatuh dalam maksiat, dia tenang saja. Kadang-kadang ngeliat, pengen nonton gitu ya. Gitu loh. Tapi begitu dia merasakan satu kali kemaksiatan dan pahit akibatnya, akhirnya dia? Tajam pikiran pandangannya, gak mau balik ke tempat itu. Mungkin seperti itu. Orang yang pernah terkena sihir, akhirnya dia? Betul-betul penjagaan dirinya. Zikir pagi sore tidak pernah ditinggalkan, gitu ya. Setiap ke rumah, keluar dari rumah, zikir bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya dia betul-betul berusaha meninggalkan kemaksiatan, semakin dekat kepada Allah itu. Ada hikmah di balik itu. Masya Allah ya, sekali lagi, orang terkena sihir itu bukan aib.
Ya walaupun ya tadi bahwa kita pun tidak boleh merasa bergampangan. Itu sihir ya. Dan Bapak sekalian, Bapak sihir itu dilihat dari sisi hakikat atau tidaknya ada dua, Pak. Ya, ada sihir yang namanya tahyili. Jadi sihir cuman pengkelabuan pandangan mata. Sebenarnya itu tidak ada, cuman dihayalkan gitu, Pak. Dikelabui matanya. Seperti apa? Sihirnya yang dilakukan siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Itu ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Toha itu. Ya. Allah mengatakan surat Toha ayat 66 itu. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Jadi ketika Nabi Musa dan Fir'aun sudah berhadapan, sekarang siapa yang mau menunjukkan kebolehannya? Ya, maka kata Nabi Musa, bal alqu, silahkan kamu lemparkan dulu. Ya, maka apa? Kemudian apa? Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka kemudian tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu yukhayyalu ilaihi, dihayalkan. Ya, dihayalkan itu. Itu seperti dengan sihir mereka itu bisa berjalan, seperti ular berjalan. Tapi apa? Itu sebenarnya tidak berjalan, Pak. Itu tetap tali, cuman apa? Dihayalkan itu, Pak. Nah, makanya ada ya orang terkena sihir, menghayal, dia dihayalkan seperti sedang berada di atas jurang gitu ya. Kemudian dia dikejar-kejar binatang, padahal nggak ada binatangnya. Nah, itu namanya sihir tahyili, Pak. Tahyili, jadi tahayul gitu ya, nggak ada hakikatnya gitu. Ini yang pertama. Ada pun yang kedua, yaitu sihir yang hakiki, Pak. Jadi betul-betul ada apa? Ada pengaruhnya. Seperti maaf ya, misalkan seorang wanita yang dia disihiri misalkan, tiba-tiba dia tidak bisa didatangi oleh suaminya gitu. Setiap suaminya datang, tiba-tiba, ya mohon maaf ya, tidak bisa masuk misalkan. Rapat tiba-tiba gitu. Atau suami tiba-tiba dia tidak punya hasad kepada istrinya gitu. Itu sihir ya, naudzubillah itu. Itu bisa terjadi, Pak. Itu bisa terjadi. Nah, itu ya. Itu namanya sihir yang hakiki. Atau bahkan ada ya orang yang tadinya dia sehat-sehat, tiba-tiba kakinya lumpuh. Itu ya, naudzubillah, itulah bahaya dari sihir itu. Bahaya dari sihir. Nah, ini. Maka Ahlus Sunnah meyakini sihir itu ada, Pak. Cuman apa? Pengaruhnya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Tadi jadi dalilnya sihir itu ada Al-Qur'an. Yang kedua hadis Nabi, ya, dan yang ketiga adalah waqi' atau kenyataan. Kita sering mendapati orang kan dia sakit aneh gitu ya. Dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Itu kalau dokter yang kenal sunnah gitu ya, ngerti agama, ketika dia ngerongsong orang gitu ya, sakit tapi nggak ada penyakitnya. Bahkan ada dokter yang bercerita sama saya pernah ya, saat saya itu dokter bedah gitu di Purwokerto, cerita beliau habis ta'lim cerita. Jadi ada pasien, masya Allah itu sakitnya setiap hari, tapi sampai di bedah itu, Pak, nggak ada penyakitnya itu. Akhirnya kata dokter, lah ini bukan wilayah saya, katanya. Ini bukan wilayah saya nih. Terus gimana maksudnya? Apa harus orang lain nih? Spesialis padahal dokter itu. Ini bukan ranah saya ini. Ini harus dengan orang yang paham tentang meruqyah gitu. Insyaallah ya, ada seperti itu. Ya, wala'alam bisawab. Kemudian kata beliau, wa man sahara minhum wastakmala sihra wa taqada annahu yadurru aw yanfa'u bi ghairi idznillah ta'ala faqad kafara billahi azza wa jalla. Dan barang siapa yang sahara, melakukan sihir di antara mereka, wastakmala sihra, dan mereka menggunakan sihir, dan dia meyakini bahwa sihir itu yang bisa bisa membahayakan atau mendatangkan manfaat dengan tanpa izinnya Allah. Jadi apa? Itu dengan sendirinya. Apa kata beliau? Faqad kafara billah. Maka dia telah kufur kepada Allah. Kenapa dia
dia berkeyakinan ada pencipta selain Allah di situ. Beliau tekankan di situ. Jadi nggak boleh berkeyakinan seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah pertengahan, Pak. Satu sisi orang-orang Mu'tazilah menolak adanya sihir, gitu ya, menolak adanya sihir. Satu sisi lain mengatakan sihir itu ada, bahkan sihir itu bisa membahayakan orang dengan sendirinya tanpa izinnya Allah. Syekh di sini, masya Allah, yang ini kemudian diluruskan salah Mu'tazilah mengatakan tidak ada sihir, dan beliau juga meluruskan ini pun salah yang mengatakan sihir terjadi dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Gitu ya, semua apa diingatkan oleh beliau. Ahlus Sunnah pertengahan. Sihir itu ada, cuman terjadinya pengaruh sihir itu semua dengan apa? Terjadi karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah tidak menunjukkan Allah ridho ya. Tidak menunjukkan Allah cinta gitu loh. Kemudian kata beliau, wa idza wasafa ma yakrahu bihi ustutiba fa in taba wa illa dhuribat unuqu. Wa idza wasafa, dan apabila dia seorang tukang sihir ini, dia melakukan sihirnya, ya, seperti yang dia sifatkan itu, yaitu yang bisa terkandung kekufuran kepada Allah, maka ustutiba, kata beliau, maka diminta untuk bertobat. Jadi kalau ada seorang melakukan sihir, ya, dengan apa tadi, yang mengandung kekufuran, ini menunjukkan bahwa penulis kitab di sini beliau berpendapat bahwa sihir itu dirinci. Ada sihir yang menyebabkan kekafiran, ada yang tidak. Karena Abu Utsman As-Sabuni ini termasuk ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama yang apa? Yang merinci sihir itu. Ada yang menyebabkan kafir, ada yang tidak. Nah, kata beliau, jika seorang tukang sihir, dia mempraktikkan sihirnya yang mengandung kekufuran, apa hukumannya? Ustutiba, maka diminta untuk tobat. Fa in taba, jika dia tobat, ya urusan beres. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak mau bertobat maka penggal kepalanya. Gitu ya. Ini masya Allah dalam Islam luar biasa, Pak. Dalam Islam luar biasa. Ini hukumannya bagi apa? Orang-orang yang mempraktikkan sihir. Itu hukumannya sampai dibunuh, Pak. Bukan malah dikumpulkan ya. Persatuan Dukun Indonesia gitu ya. Masya Allah. Kalau di zaman Umar, masya Allah, habis orang-orang seperti itu. Wa idza wasafa ma laysa bikufrin aw takallama bima la yufhamu nuhi anhu. Namun jika dia mempraktikkan sihir yang tidak mengandung kekafiran, aw takallama, atau dia berucap dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami, dilarang, nggak boleh seperti itu. Fa in ada uzira, kalau dia tetap ngulang, maka dia ditakzir, dihukum. Apa hukumannya? Ya tergantung tergantung dengan kebijakan pemerintah. Itu takzir itu bisa mungkin dicambuk, bahkan mungkin bisa dipenjara, atau bahkan mungkin bisa dibunuh gitu loh. Itu takzir namanya, hukum takzir. Itu ya, dilihat bagaimana pengaruhnya gitu ya. Iya. Kemudian wa in qala, dan jika ada orang mengatakan as-sihru laisa biharam, sihir tidak haram. Wa na'taqidu ibahatahu wajib qatluhu, maka saya berkeyakinan, kata beliau, halal darah orang ini dan wajib untuk dibunuh. Jadi kalau ada orang mengatakan sihir itu nggak apa-apa, tidak haram, padahal Bapak sekalian, subhanallah, Rasul ketika menyebutkan dosa, 7 dosa yang membinasakan, dalam hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ditanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan yang pertama asyirku billah wasihru, yang pertama adalah syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah sihir. Coba, Rasul menamakan sihir adalah dosa membinasakan, tapi ada orang mengatakan sihir enggak haram. Apa kata beliau? Saya berkeyakinan halal darahnya dan wajib untuk dibunuh, kata beliau. Li'annahu istabaha ma ajma'al muslimun ala tahrimihi, karena dia membolehkan sesuatu yang seluruh kaum muslimin telah sepakat tentang haramnya. Masya Allah ya. Sepakat seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh para rasul, Pak. Jadi sihir itu
diharamkan terhadap apa? Semua agama para rasul. Termasuk apa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam, kan gitu. Musa kan berhadapan dengan Fir'aun. Ya kan gitu. Yang kemudian Fir'aun ini apa? Ketika menunjukkan kekuatannya dengan apa? Mendatangkan tukang-tukang sihir. Tadi ya, makanya ketika talinya dilemparkan, kan berubah seperti ular, dihayalkan. Apa yang terjadi? Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Maka pada diri Musa ketakutan. Ya takut. Ya namanya manusia ya. Ularnya banyak sekali. Karena apa? Ibnu Katsir menjelaskan berapa tukang sihir yang saat itu yang didatangkan. Itu ada beberapa riwayat. Sampai dia mengatakan jumlahnya puluhan ribu, Pak. Puluhan ribu tukang sihir. Semua melemparkan tongkat dan tali. Talinya dan tongkatnya berubah seperti ular gitu, Pak. Sampai nggak takut gitu, ya. Ya kan gitu. Maka Allah mengatakan, "Qulna la takhaf, innaka antal a'la." Kami katakan, "Ya Musa, kamu jangan takut. Sesungguhnya engkau akan menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u." Lemparkan apa yang ada pada tangan kananmu, niscaya itu akan memakan apa yang mereka perbuat. Jadi beliau megang tongkat di sebelah kanan, suruh dilemparkan. Begitu dilempar ternyata apa? Betul. Ya, kemudian berubah dan makan ular-ular tadi. Nah, tukang sihir paham, Pak? Ini yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Kenapa? Kalau itu sihir, maka tidak mungkin akan memangsa apa? Musuh sihirnya, Pak. Mereka paham itu. Ya, gitu. Tetapi ketika tukang sihir ini kok makan, berarti ini bukan sihir ini. Maka apa akhirnya? Tukang sihirnya Nabi Musa malah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan gitu ya. Dan Allah mengatakan, "Innama sona'u kaidu sahir, wala yuflihu sahiru haitsu ata." Sesungguhnya mereka perbuat adalah apa? Adalah tipu dayanya tukang sihir. Dan tukang sihir tidak akan pernah beruntung dari sisi manapun. Maka kemudian kalah tukang sihir, fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Maka kemudian tukang sihir tadi semua tersungkur sujud. Qalu seraya mengatakan, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Masya Allah. Perhatikan ya. Ketika Fir'aun ini bikin makar, apa yang terjadi? Justru Allah balikan makar itu kembali kepada dirinya. Ya, kembali kepada dirinya. Diperhatikan ini. Pokoknya kalau orang berbuat makar, ya, makar kepada kebenaran, apa makar? Tipu daya. Tipu daya, dia akan menutup jalan kebaikan. Dia menghalangi orang menyampaikan kebaikan. Makar ini nggak berbahaya, Pak. Justru makar ini akan kembali kepada dirinya. Masya Allah, seperti ini ya. Fir'aun ketika menghalangi orang ya dari jalan Allah dengan mendatangkan tukang sihir, apa yang terjadi? Malah tukang sihir yang apa? Membantah kepada dirinya. Tukang sihir beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah ya. Ini Bapak sekalian, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini adanya sihir, hanya saja bahwa sihir itu terjadi dengan izin Allah. Ini adalah membantah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan tidak ada sihir dan sihir tidak ada hakikat dan pengaruhnya. Dan membantah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa sihir ini adalah ada dan berpengaruh dengan sendirinya. Gitu ya, pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka Syekh Abu Utsman As-Sabuni selesai belum menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlussunnah. Habis itu apa? Masya Allah Bapak sekalian. Beliau di akhir kitab ini bikin penjelasan. Min adabi ashabil hadis. Di antara adab-adab ashabul hadis. Di antara akhlak ashabul hadis. Masya Allah Pak. Beliau sedang menjelaskan bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah. Tapi apa? Di akhir pembahasan, beliau tidak mengesampingkan tentang masalah adab dan akhlak. Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat ya, bagaimana perhatian para ulama tentang masalah adab dan akhlak ini. Walaupun pembahasannya akidah, tapi mereka apa? Tetap Ahlussunnah itu, selain menonjol dari si akidahnya, ibadahnya, mereka juga menonjol dari si baiknya akhlak dan adab mereka. Ini bukan hanya beliau ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah pun demikian, Pak. Di akhir pembahasan beliau menjelaskan tentang masalah akhlak dan adab. Al-Hafidz Ibnu Hajar
dalam kitab Bulughul Maram belum menjelaskan fikih, tapi apa? Di akhir kitab beliau bikin kitabul jami, ya, tentang masalah adab, masalah akhlak, masalah zikir dan doa. Karena apa? Itulah Bapak sekalian, Ahlus Sunnah tidak boleh mengatakan yang penting akidahnya benar, sedangkan akhlaknya, adabnya rusak. Nggak seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mereka berusaha untuk mengamalkan Islam secara utuh, Pak. Akidahnya diambil dari akidah para Ahlus Sunnah, kemudian ibadahnya pun demikian, muamalahnya demikian, akhlaknya pun demikian. Maka akidah Ahlus Sunnah adalah apa? Pemahaman yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seutuhnya, bukan hanya sebagian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.